Maka diutuslah awal kisahnya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan membawa sang istri dan anak kecilnya atau Nabi Ismail alaihissalam ke lembah itu atau ke Mekah ini. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di hari Selasa ini, hari pertama kali kita puasa, aku mau ngucapin minal aidin wal faizin ya, mohon maaf lahir dan batin. Ada baiknya kan kalau menyambut bulan suci Ramadan ini kita saling memaafkan ya, supaya afdol gitu puasanya, oke? Dan kali ini seperti biasa di hari Selasa aku akan ngebahas seputar kota tertua di dunia yang mana orang-orang muslim yang berada di segala penjuru dunia bisa saling berjumpa di kota ini setiap tahunnya. Yang belum tahu kota apa, yaitu kota Mekah. Benar sekali. Kota ini berada di Saudi Arabia. Pintar. Dan kota ini juga selalu dikunjungi oleh jutaan umat Islam dari seluruh belahan dunia yang menurut kalender Islam jatuh pada tanggal 8 Zulhijjah untuk melaksanakan ibadah haji. FYI buat wawa yang belum terlalu familiar dengan kata Zulhijjah. Jadi Zulhijjah itu adalah salah satu bulan di kalender Islam. Jadi kalau secara general nih kita kan menamakan nama bulan Januari sampai Desember. Nah, di kalender Islam penamaan bulannya berbeda Dan bulan Zulhijjah ini adalah bulan ke-12 atau bulan terakhir di kalender Islam. Dan karena memang nuansanya adalah Ramadan, jadi aku akan memberitahu kalau di hari Selasa, tiap hari Selasa nih ya, aku akan membahas sejarah-sejarah Islam Jadi Nadi Omara versi Ramadan gitu Jadi nanti akan ada, setelah aku hitung-hitung nih ya, ada 6 video yang akan jatuh di hari Selasa dan juga nanti di Lebaran yang membahas soal sejarah Islam. Karena memang ini juga masukan dari wawa semua. Ramadan kita bahas sejarah-sejarah Islam lah. Oke, siap bosku. Dan juga sebelumnya aku mau spoiler ya, apa yang aku jelaskan di sini itu berdasarkan keterangan atau kajian Islam yang selalu aku dengarkan dari ustadz favorit aku, yaitu Ustadz Khalid Basalamah. Bener-bener toktil apa yang beliau katakan di situ lah aku ringkas, aku jelaskan di video ini ya kan. Buat kalian pengen tahu cerita panjangnya atau lebih lengkapnya lagi tuh main sampai berjam-jam dan juga informasi-informasi seputar Islam lainnya, boleh langsung singgah aja cari Ustadz Basalamah. Banyak kali di sana kisah-kisah menarik soal Islam. Jadi di video ini aku seperti meringkas penyampaian dari beliau tentang kajian-kajian tersebut ke video ini untuk kalian gitu ya. Karena aku secara pribadi mengakui semua cerita yang disampaikan oleh beliau itu Masya Allah lebih gampang aku cerna, aku pribadi ya. Dan aku juga pengen kalian tahu kisah-kisah menarik tentang Islam yang memang diceritakan oleh beliau gitu ya. Banyak kali gitu ya, memang kayak gitu. Aku antusias sekali mau membahas ini soalnya. Oke, jadi seperti di judul, bagaimana kisah dari asal muasal kota Mekah ini, kita langsung masuk aja ke ceritanya ya, check it out. Oke jadi sebelum aku mulai ngebahas tentang kota Mekah, pertama-tama memang aku harus ngebahas dulu tentang Nabi Ibrahim alaihissalam terlebih dahulu. Karena memang terbentuknya kota Mekah ini tidak lepas dari cerita perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarga beliau. Dan juga sebenarnya nggak banyak nih informasi yang tersedia mengenai proses kelahirannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi seperti ada dua pendapat gitu yang diceritakan bahwa memang Nabi Ibrahim alaihissalam ini, by the way juga alaihissalam buat kalian yang tidak terlalu familiar, alaihissalam ini artinya keselamatan untuknya dan sering sekali digunakan sebagai gelar dalam Islam sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Jadi di semua Nabi apabila disebutkan namanya Nabi Ibrahim disertakan alaihissalam gitu ya. Oke, balik lagi, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ini lahir di Babilonia. Dan itu seperti aku bilang tadi, ada dua riwayat berbeda yang menceritakan tentang ibu kandungnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Riwayat pertama adalah riwayat dari Al-Hafiz Ibnu Asakir, yaitu seorang ulama Islam dan sejarawan, di mana dalam riwayat pertama ini dikatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah buah hati dari seorang ibu yang bernama Amilah. Dan dari riwayat lain menyebutkan bahwa ibu kandungnya Nabi Ibrahim alaihissalam bernama Buna binti Karbina bin Kartsi dan ayah beliau bernama Azarwa. Nah, kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam ini bertepatan dengan pengakuan Namrud, yaitu salah satu keturunan Nabi Nuh alaihissalam sebagai raja pada zaman itu. Di mana si Raja Namrud ini mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Namrud ini mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan akibat keangkuhan dan keserakahannya dengan menjanjikan apapun yang penduduk Babilonia inginkan ini akan langsung dikabulkan oleh dia. Mau harta oke, mau tanah boleh, mau emas dikasih. Nah, karena itulah orang-orang Babilonia pada saat itu ya udah setuju
aja, menganggap dia adalah Tuhan mereka. Ini zaman Nabi Ibrahim ya Wak ya, jauh sebelum Nabi Isa alaihissalam ada, Nabi Muhammad SAW ada. Nah terus waktu malam ketika Raja Namrud ini tidur, dia bermimpi lah Wak kalau kerajaannya ini akan hancur terbakar api. Raja Namrud kemudian terbangun, dipanggilnya lah itu kan seluruh penasehat kerajaan, dikumpulkannya itu ya semuanya, langsung lah dia bercerita mengenai mimpinya tadi malam. Kemudian dia bertanyalah kepada mereka ini, penasehat ini mengenai makna di balik mimpinya tersebut. Penasehat yang mendengar kisahnya Raja Namrud itu menggelangkan kepalanya, dia nggak tahu apa maksud mimpi itu. Ditanya kok tahu nggak? Nggak tahu. Kok tahu nggak tahu. Lalu ada nih Wak salah satu penasihat dia yang mengangkat tangannya dan berkata kalau kemungkinan raja akan ada anak laki-laki yang lahir pada malam ini dan berpotensi meluluh lantakan kerajaan. Nah Raja Namrud yang mendengarkan informasi tersebut langsung parno. Dia pun langsung menginstruksikan kepada seluruh masyarakatnya bahwa setiap bayi laki-laki yang lahir pada malam ini harus dibunuh, katanya gitu. Nah dalam kan sesaat setelah pesan ini menyebar tuh di kalangan kerajaan, ayah dari Ibrahim alaihissalam yang bekerja sebagai ahli pemahat patung kerajaan waktu itu langsung mendengar tuh pesan itu dari perbincangan orang-orang sekitar. Berlarilah dia kan sekejang-kencangnya menuju rumah dan memberitahu kepada istrinya yang baru saja melahirkan anak laki-laki tentang rencana jahatnya Raja Namrud ini. Tanpa pikir lama-lama lagi, Azar ini pun langsung pergilah membawa Ibrahim alaihissalam kecil ke hutan supaya mereka dapat menyembunyikan putra mereka kalau nggak dibunuh. Dan ditinggalkannya lah itu kan Nabi Ibrahim alaihissalam di hutan. Dan selama persembunyiannya itu, Raja Namrud yang pada saat itu berusia 30 tahun harus tetap meyakinkan masyarakat Babilonia bahwa dia itulah Tuhan. Begitu seterusnya Wak sampai Raja Namrud ini memasuki usia 70 tahun. Dan berarti Nabi Ibrahim alaihissalam ditinggalkan lah itu kan di hutan tanpa dibunuh di malam itu karena berhasil disembunyikan. Sebenarnya ada lagi Wak cerita bagaimana kehidupan Nabi Ibrahim selama persembunyian itu, tapi nggak bisa cukup aku ceritakan di sini Wak. Kalian boleh langsung nanti ke videonya Ustaz Khalid Basalamah, ada di situ lengkap. Aku nggak ceritain ya di sini, aku singkat aja ya. Aku cuma bisa ceritain dikit aja yang relate dengan asal muasal Mekah ya. Nah jadi cerita dikitnya itu selama Nabi Ibrahim alaihissalam menyendiri tersebut kan semakin bertambah ke usianya lama Wak Nabi Ibrahim sendirian. Nah sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam ini dinobatkan sebagai nabi, makin bertambah usianya beliau selalu tuh mencari tahu mana Tuhan yang memang patut untuk beliau sembah. Pernah itu sesaat beliau melihat matahari, beliau juga berpikir bahwa itu adalah Tuhanku. Tapi ketika matahari itu terbenam dan datanglah bulan di langit, beliau berpikir lagi, oh bukan matahari Tuhanku, tapi bulan inilah adalah Tuhanku. Tapi kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berpikir lagi, kalau memang bulan ini adalah Tuhanku, besok pagi pasti bulan ini hilang juga, diganti matahari kan? Dan dengan segala logika analoginya beliau, Nabi Ibrahim alaihissalam pun menjadi yakin bahwa semua ini bukan Tuhan dan ini adalah hasil ciptaan Tuhan. Dan ya itulah sedikit yang bisa aku ceritakan soal perjalanan Nabi Ibrahim selama persembunyian itu. Dia mencari tahu Tuhan itu siapa Oke, singkat cerita, di saat Nabi Ibrahim alaihissalam ini sudah menginjak usia ke-40 tahun datanglah malaikat Jibril menyampaikan wahyu dan Nabi Ibrahim alaihissalam pun langsung dinobatkan sebagai nabi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah pertama yang keluar setelah Nabi Ibrahim dinobatkan sebagai nabi adalah beliau diperintahkan untuk pergi ke tempat ibadah masyarakat Babilonia yang pada saat itu bentuknya mirip seperti piramida Firaun Nah bedanya kalau piramida Firaun itu bentuknya kotak mengerucut, sedangkan tempat ibadah Babilonia pada saat itu bentuknya persegi panjang. Dan akhirnya setelah mendapatkan perintah pertama dia sebagai nabi ini, Nabi Ibrahim alaihissalam pun langsunglah pergi ke tempat yang dituju. Nah setelah sampai, Nabi Ibrahim alaihissalam pun melangkahkan masuk ke sebuah ruangan yang memang berisi jejeran patung-patung sembahan. Masing-masing dari si patung ini diberi julukan, ada ini patung api, patung laut, patung tanah, patung bulan, macam-macam lah gitu. Dan kabarnya pada saat itu yang boleh memberikan makanan atau kayak sesajen lah mungkin ke patung-patung itu hanya orang dalam kuil aja. Karena dipercaya pada saat itu jika seseorang itu bukan orang kuil, maka orang itu bisa kayak kena bala lah gitu. Entah nanti putus tangannya, putus kakinya, atau bisa mati di tempat lah gitu. Mereka percaya pada saat itu kayak gitu. Nah di tengah-tengah sudut ruangan itu ada lagi satu patung yang ukuran besar kali, lebih besar dari ukuran patung-patung yang pertama kali dia lihat. Dan patung tersebut adalah pahatan patung mirip sang Raja Namrud. Dan perlu diketahui dulu ya, sebelumnya patung-patung yang pertama kali dilihat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ini memang sudah ada sejak zaman dulu di Babilonia. Karena memang orang Babilonia dari dulu itu yang menyembah patung
patung-patung tersebut karena mereka belum mengetahui siapa Tuhannya. Jadi mereka seperti menganggap patung tersebut adalah bentuk dari Tuhannya atau kayak sebagai perantara mereka lah kepada Tuhannya. Karena pada saat itu di Babilonia belum ada nabi atau rasul. Dan sekali lagi aku bilang kalau kejadian ini jauh kali Wak ya, sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW dan juga Nabi Isa alaihissalam. Jadi jauh kali nih orang-orang masih mencari Tuhannya siapa lah gitu. Bayangkanlah sekarang kita udah gampang aja kan, tinggal ikut ajaran atau agama dari orang tua kita dulu. Apa orang nggak musyrik? Cemana bisa percaya tiba-tiba ada orang yang mengaku nabi? Karena mah udah enak gitu kan. Nah karena memang pada saat itu di Babilonia semua manusianya masih tidak tahu siapa Tuhan mereka. Seketika itulah datang Raja Namrud, seorang manusia yang memang mengakui dirinya Tuhan. Manusia Wak ya. Nah dia menarik perhatian masyarakat Babilonia dengan cara itu, mengabulkan semua permintaan mereka lah. Semua dikabulkan sama dia, sampai akhirnya masyarakat Babilonia ini juga turut membuatkan dia patung atas perintahnya dia juga dengan ukuran yang lebih besar gitu. Nah dah lah ya, balik lagi nih waktu Nabi Ibrahim alaihissalam masuk ke dalam ruangan tersebut dan melihat-lihat patung-patung itu. Nah pada saat sedang melihat-lihat sekeliling ruangan itu, tidak sengaja beliau melihat ayah beliau bersama orang-orang lain sedang menyembah salah satu patung. Nah karena memang beliau melihat salah satu keluarga beliau begitu, beliau pun langsunglah memanjat ke salah satu patung. Nabi Ibrahim alaihissalam langsung mendekati wajah si patung yang seharusnya pada saat itu tidak diperbolehkan untuk didekati oleh orang lain, bahkan oleh orang kuil sekalipun. Nabi Ibrahim nggak dihadapkannya wajah patung itu. Terus dia mengatakan, "Hai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, apa kau tidak marah kalau aku mengambil salah satu makananmu atau sesajenmu itu?" Nah karena suaranya Nabi Ibrahim alaihissalam cukup besar, orang sekitarnya itu ya langsung menoleh lah ke arah beliau kan, karena memang teralihkan oleh omongan Nabi Ibrahim alaihissalam. 3 kali Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan pertanyaan itu, kan nggak direspon sama patung itu. Terus Nabi Ibrahim alaihissalam diambilnya itu kan sepotong makanan dari sajen itu, dilemparnya potongan makanan itu ke wajah patung tersebut. Begitulah Nabi Ibrahim alaihissalam memperlakukan semua patung yang berada di kuil itu. Sontak semua orang pasti langsung mendekati Nabi Ibrahim alaihissalam kan, apa yang sudah kau lakukan gitu Nabi Ibrahim alaihissalam pun langsung menghadapi semua orang yang ada di kuil dan meyakinkan kalau patung-patung ini tidaklah pantas untuk kalian sembah. Dan mendengar hal itu, orang-orang di kuil yang mendengar ucapan dari Nabi Ibrahim alaihissalam pun langsung pergi, karena mereka ini takut akan mendapatkan masalah karena hal ini. Karena kan mereka masih punya keyakinan kalau yang ada berani macam-macam sama patung bisa hilang kakinya, bisa hilang tangannya, bisa mati di tempat. Karena akhirnya mereka pergilah meninggalkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan gak sampai di situ aja pada saat orang-orang itu keluar dari kuil, Nabi Ibrahim alaihissalam juga ikut nih keluar dari kuil untuk mencari kapak. Udah dapat kapak, Nabi Ibrahim alaihissalam pun langsung itu menghancurkan semua patung-patung itu, kecuali satu patung yaitu patung Raja Namrud. Potongan-potongan kepala patung yang udah dihancur sama Nabi Ibrahim tuh langsunglah beliau susun rapi bagian kepala-kepala patung itu di pahanya patung Raja Namrud. Dan kapak yang beliau pakai itu pun langsung diletakkan di bagian tangannya patung Namrud. Adalah tuh baru pergi Nabi Ibrahim alaihissalam kan Terus keesokan paginya kaum penyembah ini pun datanglah kan ke kuil untuk ibadah seperti biasanya. Dan mereka langsung kaget lah dengan apa yang mereka lihat, karena memang puing-puing dari Tuhan mereka itu berserakan kemana-mana. Penjaga pun langsung mengadu hal ini dan mereka mengatakan semua ini adalah perbuatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan saat itu juga Nabi Ibrahim alaihissalam langsung ditangkap dan dibawa ke lokasi kejadian. Sampai di sana salah satu dari mereka pun bertanyalah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Hai Ibrahim, apa kamu yang sudah melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami?" katanya kan. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan lantang menjawab, "Kenapa kamu tanya sama saya? Tanya sama Tuhan kamu yang paling besar itu atau patung Namrud itu. Dia loh yang pegang kapak," istilahnya kayak gitulah Dan karena mendengar jawaban itu, ya pasti gak dijawab loh sama patung wujud manusia yang ngaku Tuhan lagi ya kan. Akhirnya salah satu dari mereka pun kemudian memberi ide untuk membawa Nabi Ibrahim alaihissalam ke istana Raja Namrud. Raja Namrud gak ada di lokasi pada saat itu, dia duduklah di istananya. Dan dibawalah ini kan Nabi Ibrahim alaihissalam ke istana. Ketika datang ke istana Raja Namrud itu memang sedang melakukan rutinitas paginya yaitu muncul di hadapan kaumnya yang menyembahnya nih supaya bisa disujudin lah kayak gitu. Tapi hanya Nabi Ibrahim alaihissalam satu-satunya orang yang masih berdiri tegak, nggak mau dia sembah Raja Namrud. Raja Namrud nengok itu langsung bertanya kan sama Nabi Ibrahim alaihissalam mengenai alasan kenapa beliau tidak ingin bersujud gitu. Nabi Ibrahim alaihissalam pun langsung menjawab alasan beliau tidak bersujud karena beliau menganggap bahwa Raja Namrud adalah manusia yang sama seperti saya dan kaum-kaum yang lagi nyembah kamu ini, gitulah istilahnya. Sama-sama manusia, kau bukan Tuhan, nggak usah ngaku-ngaku gitu. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam juga berkata kalau hanya Tuhanlah yang bisa menghidupkan dan mematikan manusia.
kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, mendengar penjelasan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, Raja Namrud pun menyuruh anak buahnya untuk tangkap 2 orang yang lagi lewat di depan istana itu, tangkap katanya. Adalah 2 orang memang lagi lewat. Nah, dibawa 2 orang itu di hadapan mereka, di hadapan kedua orang ini sama di muka Nabi Ibrahim alaihissalam beserta kaumnya Raja Namrud ini. Lalu orang pertama yang dibawa itu disuruh pergi dan diberikan hadiah. Dah, pergi nih orang pertama. Terus orang keduanya langsung dihilangkan nyawanya di depan mereka. Dan setelah hal itu Raja Namrud pun langsung ketawa dia, tuh kan, lihat kan, kata gitu. Aku yang menghidupkan dan mematikan mereka, kata Raja Namrud. Sombong dia nih, Dan perlu diketahui pada saat itu sebenarnya Nabi Ibrahim alaihissalam mengunjungi atau menjumpai Raja Namrud nggak sendirian. Dia ditemani oleh malaikat Jibril. Dan melihat hal tersebut, malaikat Jibril pun menyampaikan wahyu kembali dari Allah Subhanahu wa taala untuk meminta Nabi Ibrahim alaihissalam menentang Raja Namrud kembali dengan meminta Raja Namrud untuk memindahkan matahari yang ada di langit. Nah, karena pada saat itu Raja Namrud nggak bisa lah dilakukannya, orang manusia biasa kok. Dia nengok ada orang yang menentang dia pun langsung menghukum Nabi Ibrahim alaihissalam dengan memenjarakannya. Penjarakan dia, kata gitu kan. Dah dipenjaralah itu kan, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan setelah itu Raja Namrud pun mengumpulkan lagi nih semua penasihat dia. Karena ini adalah hal yang nggak pernah terjadi gitu loh, nggak ada orang berani nentang dia lah gitu. Nah, dikumpulkannya lagi kan itu penasihat dia kan. Dan terus dia menanyakan, bagusnya Ibrahim ini diapain ya? Karena dia ini bisa nih menyebarkan tipu daya kepada masyarakat Babilonia ini. Dia bisa memporak-porandakan kita gitu, kata Raja Namrud. Dan akhirnya penasihat itu pun memberikan anjuran lah kepada Raja Namrud. Wahai Raja, udah mending dipenggal. Ada lagi yang bilang mending digantung Raja atau dibunuh aja, kata dia kayak gitu. Nah, tapi dari masukan-masukan itu para penasihat lain juga ada yang bilang, itu terlalu biasa, katanya. Terlalu biasa itu Tuhanku. Sampai adalah nih salah satu penasihat bilang, bagaimana kalau kita bakar saja, katanya. Dan mendengar hal itu Raja Namrud pun setuju untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam hidup-hidup. Raja Namrud kemudian memerintahkan semua pengawalnya dengan mengeluarkan harta kerajaan yang jumlahnya besar kali untuk bisa membuat acara eksekusi Nabi Ibrahim alaihissalam supaya bisa ditonton banyak orang nih, kayak bentuk salah satu contoh orang yang menantang aku bakar hidup-hidup lah, kayak gitulah, untuk menunjukkan power keangkuhannya tuh. Dan akhirnya betul dibuatkannya lah itu tumpuan kayu yang menghasilkan api yang sangat besar nih, saking besar sama panasnya api itu, burung-burung yang berpapasan dengan asapnya aja nih langsung terpanggang di tempat baru kena asap. Macam mana apinya lagi tuh, Dan akhirnya betul pembakaran Nabi Ibrahim alaihissalam pun disaksikan lah itu oleh seluruh masyarakat Babilonia beserta orang-orang istana. Dan saking memang besar dan panasnya api yang dibuat oleh Raja Namrud ini, aksi pembakaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam itu sampai nggak padam 3 hari, api yang muncul terus. 3 hari itu juga lah Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar di situ. Dan nih sampai 3 hari selesai, hari demi hari berlalu, ketika api itu sudah mulai dipadamkan, apa yang terjadi? Nabi Ibrahim alaihissalam masih hidup. Dan hal ini pula lah spontan membuat semua orang yang menyaksikannya terkejut. Mereka bingung, kok bisa dibakar nggak meninggal? Ini api luar biasa dahsyat panasnya, 3 hari pula. Nah, dari situ tersebarlah berita kalau memang Raja Namrud ini tidak mampu menghilangkan nyawa Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena memang Nabi Ibrahim alaihissalam dibela oleh Tuhannya. Dan juga pada saat itu ada juga yang bilang kalau Tuhannya Nabi Ibrahim alaihissalam ini jauh lebih kuat daripada Raja Namrud. Nah, setelah mereka semua pada tercengang-cengang, Nabi Ibrahim keluar, nggak kebakar sama sekali, masih hidup Nabi Ibrahim jalan aja tuh. Beliau tidak mengeluarkan satu patah kata apapun. Udah pergi aja gitu. Nggak ada dibilang, tuh kan Raja Namrud memang itu, enggak. Beliau diam, tenang, keluar, pergi. Nah, pasca peristiwa itu Raja Namrud yang memang dalam hati udah kesal kali lah dipermalukan kayak gitu kan, dialihkan ini perhatian masyarakat dengan membuat pesta besar-besaran supaya perhatian masyarakat tetap kepada kesenangan yang sudah diberikan dia. Kayak dialihkan lah itu perhatian masyarakat soal keajaiban yang baru saja terjadi di Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Nah, dah lah kan, melupakanlah itu hal-hal tersebut. Kayak udahlah dilupain aja gitu. Sampai akhirnya di suatu hari Raja Namrud ini tiba-tiba diganggu sama seekor lalat yang memang berterbangan di area wajahnya. Nah, karena pada saat itu Raja Namrud merasa terganggu, dia pun dibasmilnya lah kan itu lalat-lalat yang ada di depan mukanya. Tapi tetap aja lalat-lalat itu muncul di wajahnya Raja Namrud. Lelah mungkin kan seharian dia ngelawan lalat itu, akhirnya Raja Namrud pun tertidur pulas. Dan lalat-lalat yang mengganggunya itu tiba-tiba masuk ke dalam lubang hidungnya Raja Namrud. Terus hinggaplah di otaknya Raja Namrud.
Namrud. Oleh karena itu Raja Namrud selama 3 hari 3 malam gak bisa makan, gak bisa minum, gak bisa buang air. Karena ini jugalah kemudian Raja Namrud pun akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Orang-orang kerajaan mulai dari istri, anak dia, dayang-dayangnya, perdana menterinya pun menyaksikan langsung bahwa ada seekor lalat yang keluar dari hidungnya raja sesaat raja ini dinyatakan meninggal dunia. Nah, dari situ tersebarlah itu kan berita kalau memang Raja Namrud meninggal disebabkan oleh seekor lalat kecil kali. Bisa kalian bayangkan kan dari kejadian ini, seorang manusia yang berusaha untuk memusnahkan makhluk yang dikehendaki oleh Tuhannya, yaitu Nabi Ibrahim dalam hal ini, untuk bisa membunuhnya, padahal harta kekayaan udah dikeluarkan begitu besar. Tapi Nabi Ibrahim tidak juga meninggal karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Justru dialah yang meninggal, seorang raja yang punya banyak pengawal, harta, kekuasaan, sombong lagi ya kan, ngaku-ngaku dirinya Tuhan, justru tidak bisa mengalahkan hanya seekor kecil lalat. Dan itulah sedikit kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk bisa meyakinkan masyarakat Babilonia bahwa Raja Namrud itu bukan Tuhan tapi adalah manusia sama seperti kita. Nah, jadi itu adalah cerita bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mencari tentang Tuhannya dan kemudian beliau dinobatkan sebagai nabi dan meyakinkan masyarakat Babilonia untuk memusnahkan Tuhan palsunya atau Raja Namrud. Nah, sekarang kita masuk ke segmen hijrahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ke Palestina, Wak. Nah, setelah hal itu, setelah sekian lama Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah di tempat kelahiran beliau yaitu Babilonia, beliau pun kemudian berhijrah bersama pengikutnya termasuk Siti Sarah dan keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu Nabi Lut alaihissalam. Rombongan ini pun kemudian pergi menuju ke Palestina. Nabi Ibrahim alaihissalam pun menikahi Siti Sarah dan tinggallah mereka juga di Palestina. Bertahun-tahun menikah, mereka belum juga ada tanda-tanda dari kehamilannya Siti Sarah. Dan usut punya usut, ternyata Siti Sarah ini mengalami kemandulan. Dan pada saat itu entah apa yang ada di pikiran Nabi Ibrahim alaihissalam, tiba-tiba beliau nih ingin kali pergi ke Mesir. Nah, karena memang jarak Palestina Mesir itu kayak cuma sebelah-belahan, jadi udah pergi aja karena memang dekat. Dan sebelum memang berniat untuk berangkat ke sana, Nabi Ibrahim alaihissalam pun mendapatkan kabar bahwa raja yang memimpin di sana adalah seorang raja yang bernama Raja Tutis. Nah, Raja Tutis ini adalah seorang raja yang memiliki kebiasaan mengambil istri orang. Raja Tutis ini sengaja menyebarkan pengawalnya ke seluruh wilayah Mesir supaya bisa melakukan kayak inspeksi pasangan lah gitu, cewek sama cowok. Nah, kalau cewek ini cantik, langsung dihampirinya ditanya, cowok ini siapa gitu. Nah, kalau dijawab sama laki-laki ini, saya suami dari perempuan ini, maka lelaki tersebut langsung dihilangkan nyawanya di tempat, Dan nanti si perempuannya langsung dijadikan selir lah sama raja. Kenapa? Kalau kalian mungkin mikirnya, dasar rajanya gatal lah gitu mungkin. Sama aku juga pertama mikirnya kayak gitu, Tapi ternyata kenapa si raja ini suka inspeksi pasangan perempuan laki-laki ini? Karena dia menganggap perempuan yang dipilih oleh si laki-laki ini adalah perempuan terbaik yang memang dipilih oleh si laki-laki untuk menjadi istrinya. Itu prinsip Raja Tutis ini, Nah, balik lagi, Siti Sarah, istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam ini termasuk wanita yang paling cantik di zamannya. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam yang memang berniat untuk membawa istri beliau ke negara tersebut pun langsung kayak membuat skenario lah gitu untuk meminta kepada Siti Sarah apabila ada pengawal yang menanyakan status saya atau status Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Sarah harus mengaku kalau Ibrahim alaihissalam ini adalah saudara laki-lakinya. Begitu juga sebaliknya, saya akan mengatakan kalau kamu adalah saudara perempuan saya. Nah, saudara dalam hal ini, bukan saudara satu darah ya, tapi memang seiman gitu. Betul, ketika mereka masuk ke wilayah Mesir, datanglah itu 2 pengawal menghampiri Nabi Ibrahim alaihissalam dan bertanya, siapa kamu? Katanya kan. Nabi Ibrahim alaihissalam pun kemudian menjawab, saya saudaranya dia, ke Siti Sarah. Pengawal juga mengajukan pertanyaan yang sama kepada Siti Sarah. Siti Sarah pun menjawabkan hal yang sama seperti yang dijawab Nabi Ibrahim alaihissalam, saya saudarinya. Nah, harusnya kan selesai, harusnya dibebaskan kan pada saat itu, mereka adalah saudara gitu kan. Karena memang tugas yang diberikan oleh pengawal-pengawal ini kalau mereka pasangan suami istri. Tapi kan ini mereka saudara-saudaraan, tapi gak dilepas sama mereka. Karena pada saat itu pengawal melihat Siti Sarah yang cantik kali. Pengawal langsung tuh ditangkapnya Nabi Ibrahim alaihissalam beserta Siti Sarah dan kemudian membawa mereka ke istana tanpa memperdulikan Siti Sarah ini udah menikah apa belum. Karena kan memang yang sebelum-sebelumnya dibawa ke istana adalah wanita-wanita yang memang sudah menikah kan, seperti yang aku bilang tadi. Karena mungkin pengawal ini tahu saking cantiknya Siti Sarah ini, mereka menganggap pasti Raja Tutis akan suka dan memuji kinerja mereka lah gitu. Betul aja, Raja Tutis yang melihat kecantikan Siti Sarah ini pun langsung mendekati Siti Sarah. Waktu mendekati, Raja Tutis ini ingin kayak memegang tangannya gitu, memegang tangannya Siti Sarah.
Nah, pada saat dia ingin memegang tangannya Siti Sarah, tiba-tiba tangan kanannya Raja Tutis kaku, nggak bisa bergerak. Panik kan Raja Tutis, kenapa nih kok nggak bisa gerak? Apa yang kamu lakukan kepada tangan saya? Kata dia kayak gitu. Siti Sarah pun menjawab bahwa saya sudah berdoa kepada Tuhan untuk terselamatkan dari niat buruk kamu, kata Siti Sarah kepada Raja Tutis. Nah, Raja Tutis yang mendengar hal tersebut pun meminta Siti Sarah untuk berdoa lagi supaya tangannya bisa kembali seperti semula. Dan Raja Tutis juga berjanji untuk tidak berbuat macam-macam lagi kepada Siti Sarah. Nah, karena sudah mendengar janji tersebut, Siti Sarah pun berdoa lagi, untuk kesembuhan Raja Tutis. Dan betul aja saat itu juga tangannya si Raja Tutis kembali lagi seperti biasa. Nah, terus pada saat itu si Raja Tutis yang memang pada dasarnya belum beriman, dia meyakini bahwa kejadian pada saat itu adalah kayak semacam trik atau tipuan gitu. Dan untuk kedua kalinya Raja Tutis kembali ingin melakukan tindakan yang serupa nih kepada si Siti Sarah. Mau dipegangnya lagi tuh tangannya Siti Sarah kan, balik lagi Siti Sarah berdoa lagi. Dan benar, bukan satu tangan aja yang kaku seketika, dua tangan Raja Tutis kaku dua-duanya, gak bisa digerakin, Raja Tutis pun kembali bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Sarah pun memberikan jawaban yang sama juga. Dan pada saat kejadian kedua ini, Siti Sarah pun mengatakan kalau saya sudah punya suami dan inilah suami saya. Dia mengaku tuh kalau memang mereka berdua ini adalah pasangan suami istri. Untuk kedua kalinya Raja Tutis pun meminta Sarah untuk berdoa, tolonglah kembalikan lagi kedua tangan saya. Saya janji saya nggak akan melakukan hal ini lagi. Dah lah, betul kedua tangannya Raja Tutis ini pun kembali seperti semula berkat doanya Siti Sarah. Dan untuk ketiga kalinya Raja Tutis ini melakukan tindakan yang serupa sama Siti Sarah lagi, Dan kali ini waktu mau mencoba dipegangnya lagi tangan Siti Sarah, nggak lagi dua tangannya, seluruh tubuh kaku kecuali wajahnya, kayak stroke tiba-tiba tuh. Dan mendapatkan hal tersebut, Raja Tutis pun kemudian memohon lagi kepada Siti Sarah untuk berdoa, tolong kali ini saya berjanji, ini adalah janji terakhir saya, tolong kembalikan. Ini semua disaksikan oleh semua orang ini, saya tidak akan mengingkari janji saya. Betul, Siti Sarah pun kemudian berdoa untuk ketiga kalinya untuk meminta kesembuhan seluruh tubuhnya Raja Tutis supaya dapat digerakkan kembali. Dan sesaat setelah Siti Sarah ini selesai berdoa, tubuh Raja Tutis pun kembali seperti semula. Dah, diulangnya lagi? Enggak, itu memang yang terakhir kalinya. Dan pada saat itu juga Raja Tutis langsunglah menyuruh pengawalnya untuk keluarkan mereka berdua gitu. Nah, dah kan pergilah ini keluar Siti Sarah beserta suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi pada saat mereka keluar istana itu, tiba-tiba Raja Tutis berpikir ulang, aduh, kalau saya mengusir Siti Sarah, dikhawatirkan Siti Sarah ini akan mendoakan saya mati karena mungkin sakit hati apa kayak gimana. Itu yang ada di pikirannya Raja Tutis. Akhirnya Raja Tutis pun menyuruh pengawalnya untuk segera panggil Siti Sarah sama suaminya untuk datang kembali ke istana. Kata gitu. Dah, dijemput lagi sama pengawal ini, Siti Sarah dan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk kembali lagi ke istana. Dan kali ini beda, ketika Siti Sarah dan Nabi Ibrahim ingin masuk ke istana, mereka disambut dan dijamu dengan baik oleh semua orang yang ada di dalam, termasuk sang raja. Bahkan Siti Sarah pun diberikan hadiah nih oleh Raja Tutis, kayak bentuk permintaan maaf dia tuh supaya janganlah, tolong jangan doain aku mati lah, kayak gitulah istilahnya. Dan sebenarnya juga ada dua perselisihan pendapat ahli sejarah yang mengatakan bahwa Raja Tutis pada saat itu memberikan hadiah kepada Siti Sarah seorang hamba sahaya atau budak terbaik perempuan miliknya. Dan ada lagi satu pendapat lain yang mengatakan bahwa Raja Tutis ini memberikan anak perempuannya kepada Siti Sarah yang bernama Siti Hajar. Jadi memang ada dua pendapat nih, Yang jelas memang diberikan seorang wanita kepada Siti Sarah oleh Raja Tutis. Nah, pada saat itu Hajar masih belia, setengah dari usianya Siti Sarah. Dan pada saat kejadian itu Siti Sarah berusia 30 tahun dan Hajar berusia 15 tahun. Akhirnya Hajar pun itulah ikut sama Siti Sarah. Beliau mengabdi kepada Siti Sarah hingga usia Siti Sarah mencapai 60 tahun. Dan sampai di usia ini juga Siti Sarah juga belum mempunyai keturunan. Karena memang Siti Sarah mengetahui bahwa suaminya atau Nabi Ibrahim alaihissalam ini ingin sekali memiliki keturunan, dia pun kemudian menghibahkan Siti Hajar yang pada saat itu sudah berusia 30 tahun kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam pun menikah dengan Hajar dan memiliki keturunan, yaitu seorang anak laki-laki bernama Ismail alaihissalam atau Nabi Ismail alaihissalam dari istri keduanya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Hajar. Nah gitu kisahnya. Jadi sekarang betul-betul kita akan masuk ke asal mula benar-benar kota Mekah ini terbentuk. Oke? Bangun, ayo semangat, dengar ini ceritanya menarik. Bangun jangan tidur. Aduh, bangun ya.
sekarang kita masuk lagi nih Wak ke bagian kota Mekah bisa terbentuk ya. Jadi peristiwa ini bermula ketika ada dua malaikat yang menjelma sebagai manusia datang berkunjung ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam yang berada di Palestina. Nah jadi Wak, pada dasarnya Nabi Ibrahim alaihissalam ini memang dari dulu sekali suka Wak dengan kedatangan seorang tamu. Bahkan nih Wak ya, Nabi Ibrahim alaihissalam selalu meminta kepada istri-istrinya, Siti Sarah istri pertama dan Siti Hajar istri keduanya, untuk terus menghidangkan makanan supaya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membuka pintu dan apabila ada orang-orang asing yang lewat, Nabi Ibrahim alaihissalam ini bisa langsung tuh mengajak orang-orang ini untuk datang ke rumahnya untuk makan bersama. Dan dari sini sebenarnya ada adab seorang muslim seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang juga harus kita contoh, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam ini mempunyai kebiasaan apabila ada orang yang bertamu ke rumahnya selalu dilayani dengan maksimal Wak. Makanan, jamuan selalu dihidangkan yang terbaik lah gitu. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah bertanya maksud tamu itu datang. Pokoknya udah dijamunya aja dengan servis yang terbaik lah gitu. Nah kalau kita aja belum apa-apa, ada tamu datang mau ngapain kesini gitu kan. Sebenarnya bukan itu adab bertamu yang memang diturunkan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sudah jamu saja, beri yang terbaik untuk tamu-tamu kalian gitu. Nah balik lagi pada saat kedua malaikat yang sudah menjelma sebagai manusia ini datang, Nabi Ibrahim alaihissalam pun tanpa bertanya basa-basi pun langsung mempersilahkan mereka untuk masuk ke dalam rumah mereka. Rumahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, maaf. Nah ketika mereka duduk, Nabi Ibrahim alaihissalam diam-diam ke belakang rumah beliau. Tahu nggak apa yang dilakukan beliau? Beliau langsung menyembelih anak sapi gemuk, kemudian meminta Siti Sarah untuk memasaknya supaya bisa dihidangkan kepada tamu tersebut. Tamu ini beliau nggak kenal, anak sapi gemuk pula, langsung dihidangkan. Ya nggak usah basa-basi, udah kasih yang terbaik gitulah. Nah dah tuh kan dimasaklah itu anak sapi tersebut oleh Siti Sarah. Setelah selesai dimasak, Nabi Ibrahim alaihissalam pun langsung menawarkan makanan tersebut ke tamu beliau. Tapi Wak, mereka justru menolak hidangan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam pun kemudian kaget dan ngerasa nggak enak gitu. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam merasa belum ada seseorang pun yang menolak makanan yang memang beliau tawarkan atau beliau hidangkan. Karena melihat ekspresi wajah Nabi Ibrahim alaihissalam yang kebingungan, akhirnya kedua malaikat yang menjelma sebagai manusia ini pun mengutarakan maksud mereka dan tujuan mereka kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka mengatakan sebenarnya mereka diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar gembira. Mereka bilang kalau sebentar lagi akan ada seorang anak laki-laki yang lahir di rahimnya Siti Sarah. Merinding. Dan laki-laki tersebut bernama Ishak alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam. Dan setelah mendengar pernyataan itu, Siti Sarah yang mendengar hal itu pun kaget. Dia langsung menepuk-nepuk pipi yang kayak gini nih. Ketika beliau mendengar kabar gembira yang dirasa tuh kayak sulit untuk tercapai gitu kan. Sambil beliau berkata, aku ini sudah tua dan mandul, bagaimana bisa aku melahirkan? Dan kedua malaikat yang menjelma sebagai manusia itu tadi pun menjawab bahwa itu sudah menjadi keputusan Tuhan. Betul Wak, selang beberapa hari setelah kedatangan malaikat tersebut, Siti Sarah pun hamil di usianya yang ke-60 tahun. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam pun memiliki dua orang anak laki-laki, si sulung bernama Nabi Ismail alaihissalam dari istri keduanya Siti Hajar, dan kemudian si bungsu yang bernama Nabi Ishak alaihissalam dari istri pertama beliau yaitu Siti Sarah. Oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam ini pun diberikan julukan Abul Anbiya, yaitu ayahnya para nabi, karena memang kedua anak-anak beliau ini menjadi nabi, Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ishak alaihissalam. Dah lahirlah kan Wak ya nabi-nabi dari kedua istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu, pada saat Nabi Ismail alaihissalam masih dalam masa menyusui, masih di bawah usia 1 tahun, datang lagi wahyu dari Tuhan yang menyuruh Nabi Ibrahim alaihissalam ini untuk memindahkan Siti Hajar dan anak sulungnya ke Mekah, atau Nabi Ismail ke Mekah yang masih kecil ini. Nah Mekah ini dulunya nggak langsung ada ya. Mekah ini dulunya adalah sebuah lembah yang nggak ada kehidupan sama sekali. Kata Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Allah, saya meninggalkan keluarga saya di sebuah lembah yang tidak ada dhidra. Dhi ini dalam bahasa Arab digunakan untuk sesuatu yang melampaui batas. Jadi dikatakan dhidra itu ya udah nggak ada tumbuhan. Jangankan tumbuhan hijau, tumbuhan mati nggak ada, gersang, nggak ada kehidupan sama sekali, nggak ada binatang, nggak ada pohon, nggak ada
manusia, nggak ada kehidupannya, udah kayak lembah kosong itu aja. Tetapi kata Nabi Ibrahim alaihissalam, di situ dikatakan inda baitikal muharram, tapi di lokasi rumahmu yang mulia. Nah pertanyaan kecil aja lah, apakah di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam ini Ka'bah sudah ada Wak? Atau baru dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Jawabannya Ka'bah sudah ada. Karena Ka'bah pertama kali dibangun oleh siapa Wak? Pintar Wak aku nih, Nabi Adam alaihissalam dengan anaknya Syits. Nah Nabi Adam alaihissalam dan Syits ini membangun Ka'bah yang kemudian pada saat banjir besar atau kiamat kecil pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, termasuklah Ka'bah ini hancur pada saat itu. Tinggallah pondasi-pondasi Ka'bah Wak. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin Ka'bah itu dihidupkan kembali, maka diutuslah awal kisahnya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan membawa sang istri dan anak kecilnya atau Nabi Ismail alaihissalam ke lembah itu atau ke Mekah ini. Paham ya Wak ya sampai sini? Pintar. Maka setelah mendapatkan wahyu itu, Nabi Ibrahim alaihissalam pun menyampaikan wahyu tersebut kepada sang istri. Hajar pun langsung mempersiapkan Wak segala kebutuhannya tanpa bertanya kepada sang suami mengenai maksud dan tujuannya untuk kesana. Sampai-sampai nih Wak ya, di perjalanan pun Siti Hajar tetap tidak membahas mengenai 5W1 hal lah gitu istilahnya di perjalanan itu. Apa yang harus kita lakukan di sana? Kenapa kita harus ke sana? Sampai kapan kita di sana? Mau bertemu siapa di sana? Bagaimana mulanya bisa disuruh di sana? Nggak ada ditanya sama Siti Hajar Wak. Padahal nih Wak ya, Hajar memiliki banyak waktu sekali untuk bertanya kepada suaminya di perjalanan. Karena perjalanan dari Palestina ke tempat tujuan mereka itu memakan waktu berbulan-bulan lamanya. Itulah kan adab seorang wanita kepada suaminya, memang harus kalian contoh. Nggak dibantah, nggak banyak tanya apa kata suaminya, turuti. Tapi suaminya yang beriman lah. Nah dah itu ya, sampailah itu mereka di lembah tersebut. Ternyata betul nggak ada kehidupan di sini, sama yang seperti aku bilang tadi kan. Gak ada satupun makhluk hidup yang terlihat. Manusia gak ada, hewan gak ada, tumbuhan gak ada, semua gak ada. Di sekitar lembah itu ya udah hanya terdapat bukit-bukit berbatu pula dan padang pasir yang tertiup angin. Nabi Ibrahim alaihissalam pun kemudian meminta Siti Hajar istrinya untuk turun di lembah itu. Mereka pada saat itu naik unta Wak. Dan setelah Siti Hajar serta Nabi Ismail alaihissalam turun, Nabi Ibrahim alaihissalam pun mengatakan kepada istrinya bahwa kamu dan anak kita Ismail alaihissalam diminta untuk tinggal di lembah ini tanpa saya. Udah diturunkannya dengan mengatakan hal tersebut tanpa berkata apa-apa lagi. Nabi Ibrahim alaihissalam pun kemudian langsung membalikkan dan mengarahkan unta beliau untuk balik lagi ke Palestina Wak. Dan sewaktu Nabi Ibrahim alaihissalam ini mulai melakukan perjalanan beliau ini, Siti Hajar ya wajarlah, dia langsung kemudian menghampiri sang suami sambil menitahkan onta miliknya dan bertanya sebanyak 2 kali tentang keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam mengenai kepergian Nabi Ibrahim alaihissalam yang meninggalkan dia dan buah hati mereka yang masih menyusui ini di lembah yang tandus ini. Pada saat mendapatkan pertanyaan pertama dari Siti Hajar, Nabi Ibrahim alaihissalam hanya diam. Beliau tidak menjawab sama sekali, tetap melangkah maju pakai untanya. Siti Hajar kemudian bertanya untuk kedua kalinya dengan santun Wak, nggak ada marah, dengan santun sekali. Beliau bertanya kepada suaminya sambil mengikuti arah onta yang Nabi Ibrahim alaihissalam kendarai. Dan pertanyaan kedua dari Siti Hajar, apakah meninggalkan saya dan Ismail alaihissalam di lembah ini adalah atas dasar perintah Tuhan? Nabi Ibrahim alaihissalam hanya menganggukkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun Wak. Jadi katakan di sebuah riwayat pada saat itu Siti Hajar ketika melihat anggukan sang suami, Hajar pun dengan santun mengatakan, kalau begitu Allah tidak akan membiarkan kami. Artinya, pulanglah Ibrahim, biarkanlah saya di sini bersama anakmu. Dengan ikhlas Wak, dia membiarkan suaminya pergi tanpa bertanya lagi. Udah, pergilah kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Dan dari sini mungkin ada muncul pertanyaan dari kalian, kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menjawab ketika sang istri bertanya? Dan perlu kalian ketahui Wak, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah menanyakan tujuan atau alasan kepada Tuhannya ketika beliau ini menerima perintah dari Tuhan. Apa yang disuruh kerjakan, gak ada toleransi lagi, kerjakan. Maka dari itu Wak, beliau kesulitan tuh untuk menjawab pertanyaan Hajar istrinya, karena Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri pun hanya diberi perintah tanpa ada keterangan lainnya gitu. Disuruh menyampaikan itu ya udah di situ disampaikan, kan nggak ada disuruh menjawab pertanyaan istri, nggak ada. Jadi ya udah sebatas itu. Dan selama di perjalanan ini Wak, Nabi Ibrahim alaihissalam bercucuran itu air matanya kan, sambil memanjatkan doa agar istri dan anaknya ini diberikan keselamatan.
Dan setelah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Hajar pun kemudian mulai mengecek nih bekal air yang memang mereka bawa. Ternyata air tersebut udah habis. Anaknya Nabi Ismail alaihissalam yang masih menyusui ini pun tiba-tiba menangis karena kehausan. Siti Hajar dengan tenang meletakkan Nabi Ismail di atas tanah, lalu beliau menyusunlah batu-batu di dekat anaknya supaya tidak terkena terik matahari. Nah kemudian Hajar pun langsung bergegas mencari sesuatu yang bisa membantu keadaan mereka dengan melihat tuh bukit-bukit sekitar lembah dan mengukur bukit mana nih yang sekiranya bisa aku jangkau. Dilihatlah itu ada salah satu bukit yang bernama Syafa yang sudah diperkirakan oleh beliau dapat didekati olehnya. Akhirnya Siti Hajar pun berlari ke arah bukit Syafa tersebut berharap ada sesuatu yang bisa didapat untuk dapat diminum oleh anaknya. Dan ketika sudah berada di puncak bukit Syafa itu, ternyata nihil, nggak ada apa-apa. Lalu dia pergilah menoleh lagi ke arah bukit lain. Kemudian tertampaklah olehnya semacam gelombang mirip air gitu di bukit di depannya yang bernama Marwah. Siti Hajar pun kemudian bergegas untuk mencari puncak bukit tersebut. Dan sesaat Siti Hajar sudah berada di puncak Marwah, dia bingung karena tidak ada gelombang air yang dia lihat di bukit sebelumnya. Ketika beliau melihat ke arah bukit Syafa lagi, gelombang air itu terlihat lagi di matanya Siti Hajar, yang kemudian membuatnya berlari lagi menuju puncak bukit itu lagi. Dan setelah berada di puncak Syafa lagi, sama juga hasilnya, nggak ada gelombang air yang dilihat oleh beliau dari puncak Marwah. Begitu seterusnya Siti Hajar bolak-balik dari Syafa Marwah sebanyak 7 kali. Dan sebenarnya gelombang mirip air yang dilihat oleh beliau ini adalah fata morgana. Betul, yaitu peristiwa pembiasan cahaya matahari yang disebabkan oleh perbedaan kerapatan suhu udara yang terjadi di wilayah yang luas dan terik. Nah, dari peristiwa Siti Hajar yang berlari dari Syafa ke Marwah sebanyak 7 kali inilah yang kemudian dijadikan salah satu syarat dalam ibadah umroh dan haji. Dan setelah bolak-balik dari Syafa ke Marwah ini gak ada hasilnya sama sekali kan ibaratnya. Siti Hajar pun kemudian beristirahat, lalu dia menoleh ke arah Nabi Ismail alaihissalam. Dan tiba-tiba Siti Hajar kaget melihat ada cercahan air yang keluar dari tanah yang semakin lama semakin deras nih arusnya Siti Hajar pun langsung bergegas mendatangi sumber air tersebut, lalu membuat kubangan dengan tangannya sambil mengucapkan bahasa asli Mesir, yaitu Zam-Zam, yang artinya berkumpullah. Dan kata ulama nih karena ucapan kalimat Zam-Zam itu aja, setiap ucapan Zam-Zam yang keluar dari mulut semua orang, maka Siti Hajar panen pahalanya Siti Hajar cuma mengatakan Zam-Zam, ditutup kan, jadilah bendungan. Dan apa kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis Bukhari semoga Allah merahmati ibunya Ismail alaihissalam. Kalau dia tidak menahannya menjadi bendungan tadi, maka Mekah akan menjadi lautan Zam-Zam. Dan keberadaan air Zam-Zam ini masih ada sampai saat ini Dan kalau kalian tahu juga nih Zam-Zam itu luar biasa Saat ini kan sumur sudah dibuat tuh oleh kerajaan Saudi untuk tampungan air Zam-Zam ini kan, kayak sumurnya dirapikan lah gitu. Dan itu dikasih tanda sama mereka, ada garis atas, garis bawah. Nah, air Zam-Zam tiap hari berapa juta kubik diambil sama orang-orang sama jutaan orang, baik dari Mekah ataupun dari luar Mekah. Kalau sumur biasa pasti udah kering kan. Dan kalau sumur Zam-Zam selama diambil, air itu cuma turun ke batas atau di garis tanda yang di bagian bawah, nggak pernah sampai habis ke mata airnya selalu di garis maksimal bawah tuh. Dan ini nih saat ini dikuras tuh kan udah dengan alat sedot yang kuat kali, yang gede kali, yang luar biasa kali, selalu tetap kurangnya tuh nggak pernah melampaui garis tanda itu selalu berkurang di garis tanda itu aja. Dan kalaupun air Zam-Zam ini bertambah, itu hanya dalam waktu 11 menit dari hasil penelitian yang dikatakan oleh Ustaz Khalid Kalau ditambah, air tersebut akan kembali ke titik yang sudah diberikan di bibir sumur itu. Jadi nggak pernah berlebih gitu loh, nggak pernah meluap, selalu pas di situ. Subhanallah ya Allah. Luar biasa kali hikmah Allah Subhanahu wa taala Dan jadi juga pasti untuk awak yang memang sudah menjalankan ibadah haji dan umroh pasti juga udah nggak asing lagi dengan air ini. Nah, kita balik lagi ke kisahnya Siti Hajar. Setelah membentuk bendungan air tersebut, pada saat yang bersamaan ada sebuah suku yang bernama suku Jurhum, yang merupakan salah satu suku terbesar dari Yaman Nah, suku Jurhum ini FYI adalah suku yang orang-orangnya itu berisi orang-orang yang pintar kali dalam segi intelektual lah gitu Teknologi mereka maju gitu.
Mereka juga mempunyai adab-adab yang sopan, adab-adab yang baik, dan sangat terkenal kali lah suku Jurhum ini akan kepintaran mereka dari segi teknologi pada zaman itu. Nah, suku Jurhum ini atau suku yang paling besar dari Yaman ini lagi berhijrah menuju ke Syam untuk mencari penghidupan yang baru karena sumber air mereka di tempat mereka sebelumnya hancur. Sumber air yang memang mereka buat sebagus itu hancur. Mereka coba cari jalan keluar untuk membangun kembali, nggak ada jalan lagi, sehingga mau tidak mau mereka harus mencari wilayah baru lagi. Dan mereka juga memahami bahwa jalan untuk pergi ke kota Syam, tujuan mereka itu harus melewati lembah Tandus atau Mekah ini, tempat di mana Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam sedang berada pada saat itu. Dan dalam perjalanan menuju lembah, suku Jurhum dari kejauhan sudah melihat ada burung yang terbang di atas lembah tersebut. Mereka sempat tercengang melihatnya karena asumsi mereka apabila ada burung yang terbang dan berkumpul, itu pertandanya bahwa ada sumber air di sekitar itu. Kemudian suku Jurhum pun dari kejauhan sudah melihat dan mendapati Siti Hajar, seorang wanita yang sedang menggendong Nabi Ismail yang masih baby itu, duduk di dekat sumber air Zam-Zam. Nah, karena memang suku Jurhum ini memiliki kesopanan yang luar biasa, mereka nggak sombong. Suku Jurhum ini nggak 1, 2, 3 orang, berame. Wallahualam berapa jumlahnya, penting rame kali. Mereka mempunyai intelektual tinggi, tapi ketika mereka melihat Siti Hajar bersama babynya atau Nabi Ismail alaihissalam, pemimpin suku Jurhum ini pun dengan sopan, dengan lembut, beliau meminta izin kepada Siti Hajar untuk tinggal di tempat itu. Gak ada kan istilahnya, mereka orang pintar-pintar nih. Terus nampaklah ada seorang wanita biasa aja sama ibaratnya kayak lemah lah di mata mereka. Kalau memang mereka sombong dengan segala intelektual yang mereka miliki, udah sana kau pergi lah. Istilah kasarnya kayak gitu Ini enggak, mereka dengan sopan, dengan santun, mereka meminta izin kepada Siti Hajar. Bahkan pada saat itu dikatakan mereka rela membayar agar mereka itu bisa diizinkan untuk tinggal di lembah Tandus ini. Mendengar hal tersebut, Siti Hajar ini pun mengizinkan mereka sehingga menurut sejarah pada hari itu kemungkinan terjadi di pagi hari sebelum matahari terbenam, telah terbentuk satu komunitas masyarakat. Jadi bukan satu kumpulan aja, udah dibangun rumah, udah dibangun tempat untuk penyaringan air, udah dibangun peternakan, semua yang udah lengkap. Bukan karena mukjizat, tapi karena kepintaran atau kemahiran dari suku Jurhum ini. Mereka bergotong royong dengan jumlah yang beramai-ramai sebelum matahari terbenam, sudah terbentuk tempat-tempat tinggal mereka semua di situ. Sehingga terbentuklah kehidupan di lembah tersebut. Dan dari sinilah kemudian tempat baru berkumpul para penduduk, kemudian menjadi sebuah kota yang sekarang kita kenal dengan nama Kota Mekah. Dan sejalan dengan ini semua, ternyata Kota Mekah ini pun disebut sebagai Tanah Suci pastinya. Kenapa? Karena memang Mekah disebut sebagai Baitullah atau rumah Allah dalam Islam, yang tentunya sangat dijaga akan kesuciannya. Bahkan saking dijaganya, kita yang memasuki kota tersebut harus benar-benar dalam keadaan suci. Suci dari apa? Tentu saja suci dari semua yang namanya keburukan. Jadi memang seperti yang sudah aku bilang tadi, Allah ingin membangun kembali Mekah dengan awal kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang akhirnya meninggalkan istrinya Siti Hajar bersama anaknya Nabi Ismail alaihissalam di tempat itu. Dan dengan kehendak Allah, Allah menghadirkan suku Jurhum untuk membangun kota Mekah ini di pertama kalinya. Yang jelas masih banyak lagi kisahnya, nggak sampai di situ aja Mekah tiba-tiba tahu-taunya jadi besar kayak gini, enggak. Bahkan setelah kisah ini juga sebenarnya ada kisah di mana sumur Zam-Zam itu sempat udah nggak ada, kayak ditimbun sama mereka lagi. Pokoknya banyak lagi kisahnya, nggak akan sanggup aku ceritakan di sini, panjang kali. Insya Allah di lain kesempatan aku akan memberikan sambungan dari cerita ini yang nggak kalah menariknya. Dan yang pasti aku akan spoiler dari sekarang bahwa aku akan menjelaskan atau menceritakan perjalanan junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW di next video Dan sekali lagi buat kalian yang ingin tahu lengkapnya lagi tentang asal muasal Mekah, aku tidak menceritakan semuanya di sini. Aku hanya mengambil kayak poin-poin atau kisah-kisah menariknya yang agak sedikit relate. Padahal lebih banyak lagi sih yang relate, cuman nggak mungkin aku ceritain ini semua di satu video ini. Nggak akan cukup waktunya, panjang kali karena nggak akan ada habisnya juga. Kalian boleh langsung denger aja kajian Islam yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah atau ustadz-ustadz lainnya yang udah banyak kali di YouTube. Kalian dengar itu
begitu menarik tau Wak. Belum tahu lagi kisah sahabat-sahabat Nabi, perang-perang Nabi. Oh ya Allah, aku tuh coba kepikiran, subhanallah, alhamdulillah kali aku hidup pada saat aku sudah mengetahui agamaku siapa dari turunan orang tuaku kan. Coba dari dulu apa nggak musyrik kita Wak, tiba-tiba ada datang orang aku ngaku Nabi. Bisakah kita segampang itu percaya kan? Nggak, itu makanya perjuangan mereka tuh lebih berat lagi Wak dibanding kita. Dan aku harapin juga semoga dari informasi yang sudah aku sampaikan ini bisa menambahkan sedikit informasi seputar sejarah Islam dan informasi-informasi sejarah lainnya Wak ya. Dan yang pasti semoga bermanfaat. Oke Wak, jadi itu tadi seputar kisah dari awal mulanya kota Mekah, karena memang kota ini terbentuk dari firman dan mukjizat-mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Itulah alasannya kenapa kota Mekah ini menjadi kota yang sangat istimewa bagi umat Islam. Dan untuk menjaga keistimewaan inilah, umat Islam yang berkunjung harus tetap menjaga kesucian kota ini dengan wajib taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Barulah bisa ke sana. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak, bye.